Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai penggunaan imbuhan, baik prefiks, sufiks, maupun konfiks. Oke, kita akan mulai dari yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Oke, untuk prefiks atau awalan ada beberapa aturan nanti. Nah, awalan atau prefiks di sini merupakan sebuah imbuhan atau afiks yang dibubuhkan pada awal sebuah kata dasar. Di sini saya akan membahas prefiks me yang sering dikeluarkan beserta dengan huruf KTSP biasanya, karena masih banyak yang bingung di sini. Untuk prefiks me yang diikuti dengan kata yang huruf awalnya adalah KTSP, ada dua aturan. Kata berimbuhan yang meluruh pada huruf KTSP itu hanya jika huruf keduanya berupa huruf vokal. Contoh, me dengan kata tolong. Di sini kan huruf kedua dari kata tolong ini kan adalah O, yaitu vokal. Berarti nanti dia akan meluruh, menolong. Me plus pukul. Nih, huruf keduanya juga vokal, berarti dia meluruh menjadi memukul. Nah, untuk kata berimbuhan pada huruf KTSP dengan huruf keduanya berupa huruf konsonan tidak akan meluruh. Contoh, me tambah traktir. Di sini huruf kedua dari kata traktir ada R, dia konsonan ya, bukan vokal. Berarti dia tidak luruh, tetap mentraktir. Me tambah kritik. Di sini huruf keduanya juga konsonan, berarti mengkritik. Dengan catatan aturan-aturan di atas berlaku kecuali pada kata-kata tertentu, mengkaji di sini dan mempunyai. Jadi untuk ini kan ada kaji, huruf keduanya vokal tapi dia tidak meluruh, punya juga huruf keduanya u, jadi dia tidak meluruh ya, karena dia masuk pengecualian. Aturan kedua untuk prefiks atau awalan pe. Oke, pe dengan kata dasar yang mempunyai huruf awal kata SP. Jadi kata berimbuhan pada huruf kata SP dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya jika mendapat awalan pe. Jadi pe tambah protes. Ini kan huruf keduanya konsonan. Kalau di me tadi dia kan tidak lebur, tapi kalau awalannya pe berarti dia akan lebur menjadi pemrotes. Pe tambah program, huruf keduanya konsonan tapi karena imbuhannya adalah pe, jadi dia akan lebur menjadi pemrogram. Yang ketiga adalah prefiks per. Per ini berfungsi untuk membentuk kata kerja imperatif, jadi kata kerja yang berupa tindakan atau perintah seperti itu. Contoh, perbudak, pertuan, pertajam, perkecil, perbesar, perkuat. Jadi kan ini tindakan memperbudak, kemudian ini mempertajam dan sebagainya. Yang keempat adalah prefiks ber. Ini berfungsi untuk membentuk kata kerja, tapi biasanya kata dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja itu sendiri. Contoh, bernama, berdasi, berhias, bersalaman. Di sini tidak lebur ya, biasa saja. Kemudian yang kelima ada prefiks ter. Ini berfungsi untuk membentuk kata kerja pasif atau kata sifat. Contoh, terkunci, terikat, tertinju, terbawa, terangkat, termakan. Tidak ada peleburan di sini. Kemudian prefiks ke berfungsi untuk membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan, kata benda dan kata kerja. Sebagai pembentuk kata benda, prefiks ke bermakna gramatikal yang di titik-titik i atau yang di titik-titikkan. Kekasih, yang dikasihi. Ketujuh, ke-56 dan sebagainya. Oke, yang kedua ada sufiks atau akhiran. Akhiran atau sufiks di sini adalah sebuah imbuhan yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata. Yang pertama ada akhiran an, ini berfungsi untuk membentuk kata benda. Misal dia berfungsi sebagai makna ya, pangkalan, tumpuan, tempat bertumpu dan sebagainya. Alat, ayun tambah an, alat untuk berayun.
timbangan, timbang, dan alat untuk menimbang, kurungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang menunjukkan makna hal atau cara didikan, jadi cara untuk mendidik dan sebagainya. Untuk makna akibat atau hasil perbuatan, karangan, hukuman, ini kan akibat, balasan. Jadi dari hasil perbuatan bisa mendapat balasan dan sebagainya, atau bisa membentuk suatu karangan. Sesuatu yang atau sesuatu yang telah. Larangan, sesuatu yang dilarang. Pantangan, sesuatu berupa pantangan yang dipantang. Kemudian catatan, ini sesuatu yang telah dicatat. Seluruh atau himpunan, lautan berarti kan seluruh laut, pokoknya kumpulan laut, sayuran, daratan, dan sebagainya. Ada kata-kata tiap-tiap, bulanan berarti tiap bulan, mingguan tiap minggu. Intensitas dia bisa kualitas atau kuantitas lah di sini. Ada besaran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua, sufiks i, akhiran i membentuk kata yang mempunyai makna sebagai perintah. Ulangi, tutupi, lengkapi, jadi dia berupa perintah ya. Sufiks kan, akhiran kan berfungsi membentuk kata kerja juga, biasanya juga perintah. Di sini contoh, ambilkan, jadi disuruh untuk mengambil. Dengarkan, disuruh untuk mendengar. Lemparkan, disuruh untuk melempar, jadi dia berupa kata kerja. Yang keempat ada sufiksnya, akhirannya. Dia bisa menyatakan kata tugas, sesungguhnya, sepertinya, menyatakan efek penekanan atau penegasan jika digunakan dalam kalimat. Contoh, tutup pintunya sekarang. Nah, di sini kan nya dalam pintu itu kan untuk menekankan, menegaskan kalau pintunya harus ditutup. Yang ketiga, menjelaskan situasi ketika digunakan dalam contoh. Jadi contoh, Roni belajar dengan semangatnya. Jadi situasinya dari dalam diri Roni sendiri, dia tumbuhlah suatu semangat dari dalam diri. Yang kelima, sufiks man, wan, dan wati itu berfungsi sebagai penjelasan jenis kelamin. Seniman berarti ini laki-laki, karyawati berarti itu perempuan, wartawan berarti laki-laki, dan sebagainya. Yang keenam ada sufiks kah, berfungsi sebagai penegasan dalam pertanyaan. Benarkah? Sudahkah? Nah, itu kan menekankan pertanyaan ya. Kemudian sufiks pun, makna yang terbentuk dari kata dengan imbuhan ini adalah juga. Jadi dia juga mempunyai makna juga. Saya pun, kita pun, mereka pun. Contohnya, saya pun merasa terpukul atas kejadian itu. Berarti kan artinya saya juga merasa terpukul atas kejadian itu seperti orang-orang yang lain. Nah, di sini yang terakhir untuk sufiks atau akhiran. Sufiks itu dapat ditemui pada kata-kata serapan asing. Ada banyak aturan untuk sufiks dengan kata serapan asing. Ada sufiks al yang mempunyai makna sifat, contohnya aktual. Jadi ini adalah imbuhan, tapi kan dia dari serapan asing. Formal, emosional. Kemudian iya bermakna sifat alamiah, sifatnya alamiah, lahiriah, batiniah. Asi atau isasi menyatakan proses, contohnya naturalisasi, konfirmasi. Ada asme dari kata serapan antusiasme. Sekunder, sifat ya, sekunder, primer, tersier, kuartener, dan sebagainya. Ada sufiks if mempunyai makna sifat, contoh sportif, objektif, subjektif. Is, dia sifat juga praktis, sifatnya ekonomis. Ada al, jadi dia menyatakan paham atau aliran komunisme, nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya. Yang terakhir ada sufiks or, dia mempunyai makna orang yang bertindak sebagai narator, aktor, editor, orang yang bertindak untuk mengedit, dan sebagainya.
Oke, kita ke konfiks. Apa itu konfiks? Konfiks di sini adalah imbuhan yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Yang pertama adalah konfiks kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena ada me dan kan, ada me dan i. Yang pertama untuk me dan kan, membentuk kata kerja dia. Contoh, menjatuhkan artinya membuat jatuh, membukakan membuka untuk orang lain, mendaratkan menuju ke darat dan sebagainya. Mei dia membentuk kata kerja juga, menyampuli memberi sampul, menguliti membuang kulit, melempari berarti kita melempar tapi dilakukan berulang-ulang. Di sini ada catatan kata berimbuhan bertingkat. Jadi misal ada imbuhan me dan pe sekaligus maka tidak akan meluruh. Contoh ada ini kata dasarnya hati ya, hati-hati. Nah, ada me dan pe kan di sini. Jadi yang benar memperhatikan bukan memerhatikan karena dia tidak luruh untuk imbuhan bertingkat. Yang kedua, konfiks beran. Ada beberapa makna. Untuk makna saling berpandangan, artinya saling pandang, berpegangan, saling pegang. Kemudian makna perbuatan yang dilakukan banyak orang, bersahutan, berhamburan. Jadi saling bersahutan di situ dilakukan banyak orang. Kemudian makna perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, contoh bertetesan. Jadi bertetes itu kan berulang-ulang terjadinya. Ini tidak ya. Oke, kita ke aturan yang ketiga, prefiks peran. Untuk makna cara, pergaulan, cara bergaul, permainan, cara bermain. Makna hasil, pertandingan, hasil bertanding, perlombaan, hasil bertanding. Makna tempat, permukiman, tempat bermukim. Kemudian bisa saja menyatakan kumpulan, contohnya pertokoan, berarti kumpulan tokoh. Makna hal, pertambahan, hal bertambah. Kemudian ini yang terakhir, konfiksenya menunjukkan tingkatan atau makna paling. Contoh, sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Menunjukkan waktu, setibanya, secepatnya. Kemudian konfiks kean, bisa menunjukkan sifat kelembutan, sifat yang lembut, keindahan, sifat yang indah. Menunjukkan makna dalam keadaan, kedinginan berarti dalam keadaan dingin, kepanasan dalam keadaan panas. Kemudian menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, ketiduran, tidak sengaja tertidur, ketinggalan, tidak sengaja tertinggal. Menunjukkan makna terlalu kebesaran, terlalu besar, kekecilan, terlalu kecil. Yang berikutnya menyatakan makna agak atau menyerupai kekanak-kanakan. Jadi di sini menyerupai anak-anak ya. Menunjukkan tempat atau daerah, kerajaan, kedutaan, kepulauan. Menyatakan dapat di atau menunjukkan kata kerja pasif. Kelihatan dapat dilihat, kedengaran dapat didengar. Yang terakhir menyatakan makna yang di, kesayangan, yang disayang. Nah, itu adalah penjelasan dari imbuhan baik untuk prefiks, sufiks, dan konfiks. Sekarang kita ke contoh soalnya. Berikut merupakan kata ke sebagai kata depan atau imbuhan yang tepat kecuali yang mana? Kalimat 1. Pilihan A, ke fasilitas. Survei BPS menunjukkan pada 2013 akses ke fasilitas pendidikan. Nah, di sini kan kemudian dia diikuti nama tujuan ya, tempat di sini dalam fasilitas pendidikan menuju ke sesuatu. Berarti ini sebagai kata depan dia harus dipisah. Sudah benar, tidak masalah. Ke PAUD. Kalimat kedua, artinya 27 dari 100 anak memang memiliki akses ke PAUD. PAUD ini kan ke tempat ya, artinya berarti dia harus dispasi, tidak boleh diberi tanda strip. Dia salah, cek dulu. Kebiasaan di kalimat 3, angka ini menunjukkan intervensi pemerintah saat itu pada akses membaca. Kebiasaan membaca. Oke. Nah, ada biasa kean ya di sini imbuhan, tidak ada masalah. Kenaikan di kalimat kelima, kenaikan signifikan, ada imbuhan kean.
kata dasarnya naik, tidak masalah. Kebijakan, kalimat ke-8, arah kebijakan pembangunan, oke, tidak ada masalah juga. Sehingga kata ke yang kurang tepat ada di pilihan yang B. Contoh berikutnya, untuk mewujudkan keseimbangan pendidikan vokasi antar sekolah, antar sektor, dan sebagainya. Di sini yang ditebalkan atau yang dibold adalah mewujudkan. Apakah perlu diperbaiki? Ya. Tidak perlu diperbaiki, salah. Mewujudkan, salah. Mewujudkan, salah. Oke, D dan E sama-sama mewujudkan. Di sini tidak perlu ditulis dengan huruf miring karena dia kan bahasa Indonesia. Berarti pilihannya adalah E, mewujudkan. Contoh yang ketiga, kesalahan penulisan afiks pada bacaan tersebut yang tercetak miring adalah yang mana? Pilihan A, memenuhi pada paragraf 1. Sejak adanya larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai pada 2017, kota Nairobi, Kenya kini bersih dari sampah. Ini memenuhi, maaf. Oke. Sampah plastik yang pernah memenuhi jalanan, berarti kan dia membuat penuh. Sudah tepat ya penggunaannya juga, tidak masalah. Kemudian menutupi, bahkan menutupi. Jadi membuat dia menjadi tertutup. Tidak ada masalah. Membungkus, paragraf 2. Oke, ini di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional banyak orang yang membungkus barang. Oke, membungkus barang berarti dia suatu tindakan membungkus, melakukan pembungkusan. Tidak masalah. Oke, D, belanjakan. Kita baca ulang, di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional banyak orang yang membungkus barang belanjakan dengan kertas. Nah, belanjakan kan berarti perintah ya. Padahal di sini barang, ada benda. Barang belanjakan. Bukan barang belanjakan ya, tapi barang belanjaan. Ini kayaknya harus hilang. Kita simpan dulu. Pilihan E, menerapkan di paragraf 3. Oke. Lingkungan di Nairobi memang mengalami transformasi luar biasa setelah menerapkan. Oke, tidak ada masalah sehingga penulisan afiks yang salah ada di pilihan yang D. Oke, itu contohnya. Kita ke latihan, ada 2-3 latihan yang bisa kalian kerjakan. Nanti silahkan dijawab, jawabannya ditulis di kolom komentar. Kalau sudah banyak yang komen, nanti akan saya berikan kunci jawabannya. Soal yang pertama, silahkan dicari kesalahan penulisan kata imbuhan yang bercetak miring pada paragraf. Ada 5 pilihan ya. Ini mengenai bahan aditif dan pengawet. Kemudian soal yang kedua, di sini ada memprioritaskan, tinggal dicek dia perlu diperbaiki atau tidak, kalau perlu seperti apa. Kemudian soal yang ketiga, perbaikan afiks yang tepat terdapat pada bacaan yang mana. Oke, dia ditanyakan yang tepat, silahkan dicari. Oke, hanya ada 3 soal. Nah, itu penjelasan mengenai imbuhan prefiks, sufiks, dan konfiks. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau ada request silahkan komentar juga di kolom komentar. Mau request apa? Cukup sekian, see you.